bersama-sama. Dibentuknya BUMN bukan serta-merta untuk meraup keuntungan semata, tetapi BUMN ini dibentuk dengan tujuan-tujuan yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemarin, Pak Sekda mengatakan bahwasanya Perbu itu CSR berbunyi berdasarkan asas sukarela. Betul Pak Sekda? Di situ kami pahami juga. Tapi perusahaan-perusahaan ini punya inisiatif untuk mendatangi Pemkab, memberikan kontribusinya untuk Blora. Dan ke depan kami minta Pak Sekda beserta forum tim sosial perusahaan ini menyepakati angka dengan perusahaan-perusahaan ini. Dan kami berharap angka yang diberikan BUMN ini adalah representasi wajah negara dalam nilai keadilan dan nilai kemanusiaan buat masyarakat Blora. Itu yang kami inginkan. Jadi tidak ada gunanya perusahaan-perusahaan yang ada di Blora ini berdiri ketika tidak memberikan asas manfaat dan asas keadilan bagi seluruh masyarakat yang ada di Blora. Itu nanti yang akan menumbuhkan jiwa-jiwa pembangkang kami untuk menyuarakan tentang ketidakadilan. Tolong dipahami Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya tegaskan berkali-kali di sini, kami tidak pernah mempersulit atau menolak investor-investor yang akan menanamkan investasinya di Blora. Tetapi pahamilah, penuhilah hak dan kewajiban kalian sesuai yang diatur oleh regulasi. Itu yang kami sampaikan berkali-kali. Kami anak-anak yang merdeka. Tidak ada yang bisa mengambil kepentingan kami. Kepentingan kami adalah kepentingan masyarakat yang ada di Blora. Mohon kawan-kawan untuk menyikapi semuanya ini dengan konsep susarengan yang ditawarkan Pemkab, bagaimana kita mewujudkannya, bagaimana kita mengimplementasikan tanpa kerjasama di antara kita semua. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, monggo kawan-kawan untuk mendengarkan apa yang harus disuarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebak Kewarasan, Rahayu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang duduk di ruangan ini, karena saya yakin saudara-saudara semuanya, kawan-kawan semuanya datang ke sini karena rasa cinta kepada Blora. Rasa cinta itu diekspresikan dengan kedatangan kawan-kawan semua ke sini, kedatangan kawan-kawan saudara-saudara semua di sini. Saya percaya itu. Artinya gini, terima kasih kami ucapkan kepada Bung Ibrohman, Bupati Blora, dan semua jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk bicara, untuk bersuara di forum ini. Dibanding dengan banyak sekali masyarakat yang belum bisa bersuara, mengutarakan pendapatnya, keinginannya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kami diberikan kesempatan untuk bicara. Kenapa pertemuan ini ada? Akhirnya Pemkab mengundang semua, Forkompinda, elemen masyarakat, NGO, perusahaan. Ada backgroundnya. Awalnya adalah bagaimana kami dari Sentani, Sedulur Relawan Tani, dan Front Blora Selatan mencoba mengkritisi, ada apa ini sebenarnya? Kita aksi turun ke jalan di CPP Sumber Kratenan. Kita mengajukan surat audiensi ke DPRD Blora 2 kali. Akhirnya Pemkab yang mengundang kita semua untuk datang, untuk berbicara, letakkan permasalahan di atas meja, kita urai bareng-bareng, kita cari solusi bersama.
Backgroundnya adalah sungguh ironi. Bagaimana Blora yang mempunyai potensi kekayaan alam yang sangat melimpah ruah, tapi masih banyaknya pengangguran, kemiskinan, infrastruktur yang tidak layak. Ini yang kami suarakan. Ada rasa ketidakadilan di sini. Kalau kita bicara tentang potensi sumber daya alam, ini sebenarnya anugerah atau kutukan. Kalau kita bicara tentang tesis kutukan sumber daya alam, kita bicara tentang Juan Pablo Perez, pendiri OPEC. Dia bicara sumber daya alam ini adalah kotoran iblis. Ini akan menyengsarakan rakyat. Dan salah satu tesis yang terkenal itu dari Richard Rorty. 1993 dia menulis tesis tentang kutukan sumber daya alam. Bagaimana daerah atau wilayah mempunyai sumber daya alam melimpah ruah, mempunyai potensi kemiskinan, konflik yang tinggi. Kita bicara tentang Venezuela, kita bicara tentang Timur Tengah. Yang tidak kami inginkan itu terjadi di Blora. Karena kita paham, ya kan? Kalau kita mengacu pada tesis kutukan sumber daya alam, banyak sekali daerah-daerah yang punya sumber daya alam tinggi itu rawan konflik. Kita bicara tentang Papua, bagaimana sumber daya alamnya sangat melimpah ruah. Kita bicara tentang Aceh, bagaimana sumber daya alam sangat melimpah ruah. Konflik masyarakat, pemberontakan, separatisme itu ada. Yang perlu kawan-kawan semua pahami di sini, kejahatan itu bukan karena ada niat saja, tapi ada sumbernya. Sumbernya apa? Kemiskinan. Kemiskinan itu adalah bapaknya kejahatan dan revolusi. Makanya kami tidak percaya kutukan sumber daya alam. Sama sekali tidak percaya kutukan sumber daya alam. Kita bicara tentang Korea Selatan dan Korea Utara, punya sumber daya alam yang sama, kondisi geografi yang sama, budaya yang sama. Apa yang membedakan? Sumber daya alamnya sama, kondisi geografinya sama, budayanya sama, tapi yang satu miskin, yang satu kaya. Sistem, regulasi yang membedakan di sini. Kalau kita tarik ke Blora dan Bojonegoro, kita punya sumber daya alam yang sama, kondisi geografis yang sama, budaya yang sama, tapi ada pembeda di sini. Apa yang membedakan? Lihat kondisi Bojonegoro sekarang. Bagaimana pembangunan infrastruktur di Bojonegoro sangat layak. Berbalik-terbalik dengan Blora. Kita mempunyai kondisi geografis yang sama, budaya yang sama, tapi beda. Sumber daya alam sama. Ada kesalahan regulasi di sini kawan-kawan semuanya. Ada kesalahan di sini. Makanya kita mengundang semuanya kawan-kawan. Terima kasih sudah datang dan kita bicara. Bojonegoro dan Blora itu tetanggaan. Nggak usah jauh-jauh ya. Tadi saya mencoba menggambarkan Korea Utara, Korea Selatan, Venezuela dan lain sebagainya, itu hanya gambaran luar negeri. Tapi secara lokal kita punya gambaran yang sangat jelas, perbandingan yang sangat berbanding terbalik antara Bojonegoro dan Blora. Nggak usah jauh-jauh. Jadi di sini ada sebuah perjuangan yang kita awali di Sumber bersama dulur-dulur petani, bersama elemen pemuda, bersama kawan-kawan Front Blora Selatan. Ada rasa ketidakadilan di sini. Bagaimana sebuah daerah wilayah mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, masih banyak masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan. Masih banyak sekali angka pengangguran yang tinggi yang akhirnya menjadi kaum urban di kota-kota besar. Apalagi sekarang pandemi, banyak mereka pulang, nggak kerja. Kami sangat sepakat forum TSP atau apapun itu namanya,
Buat kami mau forum, mau koalisi, mau front, mau apa saja itu hanya nama. Yang penting adalah kinerja di sini. Bagaimana forum ini bekerja untuk siapa? Untuk masyarakat. Karena CSR adalah konteksnya adalah pertanggung jawaban sosial perusahaan ke masyarakat. Diimplementasikan dalam bidang apa saja. Buat skala prioritas. Perusahaan bekerja sama dengan Pemkab buat skala prioritas. Misalnya untuk tahun ini, apa skala prioritas Blora? Kan tadi ada gabungan asosiasi perusahaan yang ada di Blora ini ya. Duduk bersama, bicara sama tim. Ada inisiasi publik dari masyarakat. Masyarakat Bundel, masyarakat Mekeri, masyarakat Tanggel, libatkan mereka. Libatkan dalam apa? Inisiasi publik. Dan bentuk skala prioritas. Mungkin dalam tahun ini skala prioritas adalah infrastruktur jalan. Prioritaskan itu. Bagaimana masyarakat Kaliwader sampai Ngelirong, sampai Kalisari, di sana ada sekolah satu atap SMP, tapi untuk akses jalannya di tengah hutan itu sangat rusak parah. Bagaimana kita memberi generasi muda kita itu akses jalan yang rusak parah untuk menuntut ilmu di sekolah. Untuk itulah kami mengetuk hati para pengusaha yang ada di sini, mangku kebijakan yang ada di sini. Duduklah bersama, seia sekata, senasib sepenanggungan. Untuk apa? Untuk membangun Blora menjadi lebih baik dalam konteks sasaran. Itu yang kami harapkan. Oke, mungkin tahun ini skala prioritas adalah jalannya. Mungkin dari Peting sampai Menden bisa paving. Tapi untuk jalan-jalan hutan gosok aja. Yang penting anak-anak sekolah, petani. Karena kita sangat paham ya, jalan itu sangat vital untuk mobilitas, untuk kerja, jalur panen dan lain sebagainya. Itu sangat vital. Sangat gak masuk akal kita kasih infrastruktur jalan yang sangat rusak parah kepada generasi-generasi muda yang akan datang untuk menuntut ilmu ke sekolah, kepada petani-petani yang akan memasarkan hasil panennya. Jadi tim ini nanti ya kan, libatkan inisiasi dari publik, masyarakat untuk merancang program kerja dengan skala prioritas. Prioritas pertama mungkin infrastruktur jalan, beri masyarakat pedalaman hutan itu jalan. Pertanian misalnya, beri kelompok tani ini, berdayakan mereka, kelompok ternak, UMKM, operasi, sosial, panti jompo, fakir, miskin, anak terlantar, beri. Artinya nanti ke depan itu ada relasi yang lebih equal antara pemerintah, perusahaan itu dan masyarakat. Itu yang kita inginkan. Relasi yang lebih equal, mutualisme, saling menguntungkan. Bukan relasi yang saling mengeksploitasi, menindas, hanya menjadikan masyarakat sebagai komoditas, mengeksploitasi, tidak. Itu paradigma lama. Perusahaan menggunakan prinsip cateris paribus dengan modal sedikit, untung sebanyak-banyaknya. Itu paradigma